Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP di Ruang Jeda. So, buat kalian yang penasaran nih, hari ini gue ngundang tamu spesial. Udah kita sambut dulu orangnya. Welcome Bro Julio. Thank you Bert sudah diundang. Thank you for coming ya. Thank you. Gila, Senang untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng teman. Gue bikin jadwal sama orang di depan gue ini sih susah loh. Enggak gila lo. Soalnya keluar kota mulu dia. Lumayan karena banyak kerjaan yang harus dilakukan sebenarnya. Kerjaan dia nih mungkin Bristers masih ada yang belum kenal sama lo ya. Nih gue kasih tahu singkat nih Bristers. Jadi orang di depan gue ini yang apa ya? Salah satu kerjanya itu membanggakan produk Indonesia ini. Secara nggak langsung. Betul. Jadi ini depan gue nih bos komunitas bisa ekspor Amin, ya. amin. Ini bosnya nih depan gue nih. Gue ketemu dia di ini ya kemarin ngobrol di apa namanya Clubhouse. Ya. Jadi kita nggak sengaja Pertemuan ketemu. tuh semua di Clubhouse bro, Iya. waktu zaman itu. Waktu awal-awal Sekarang sih Clubhouse sudah nggak dipakai. perkenalannya luar biasa ya di Clubhouse ya. Lumayan. Membuat semuanya itu brand dulu tuh connecting people betul. bro. Itu benar-benar Clubhouse tuh membantu banget lah awal-awal. Sekarang sih udah nggak tahu, kayak lu udah nggak pakai nggak sih? Gue jarang banget sih. Iya udah nggak ada forum, nggak ada room Indo bro, jadi adanya room luar negeri semua. Karena orang-orang Indonya pun juga mulai sibuk nggak sih? Kalau dulu mungkin karena kita di rumah nggak ngapa-ngapain, ngerti nggak sih? Lo Kemarin tuh mau kirain pakai karena santai bro, ternyata pas pakai lama-lama jadi kerjaan baru karena lo harus pantengin. dan heavy bro. Heavy, Maksudnya berat. topiknya lama-lama makin capek. Kayak topik yang lo bahas itu ya awal-awal dangkal, tiba-tiba jadi ngomongnya yang kayak Bisnis lah, kripto lah. kalau nggak kehidupan yang bener-bener dark side of life gitu ya. Dan kadang-kadang memang nggak semua bisa diceritakan ke semua orang. Betul. Cuman kan posisinya kalau misalnya lu ditanya lu nggak mau jawab, kesannya gimana kan? Ujung-ujungnya orang kayak capek deh gue kalau ngobrol gini terus. Maunya yang receh-receh bro, Clubhouse Clubhouse cari jodoh kayak gitu-gitu baru seru. Tapi emang kita nggak bisa ngomong Bristers karena emang balik lagi cara pandang orang ya itu ya. Karena ya gue sama Julio merasakan positifnya. Betul. Tapi ya sekarang mungkin juga positif buat orang, cuma kita nggak tahu ya. Karena kita udah nggak terlalu pakai lah. So Bristers, ini ngomong-ngomong si bosnya udah ada di sini, udahlah. Gue minta tolong Jul, lu perkenalan dulu sama Bristers nih di rumah. Siap. Siapa nama lu? Sama lu lagi sibuk apa sih sekarang? Oke. Halo Bristers, terima kasih nih gue diundang nih sama bosnya App Podcast nih. Buset. Jadi perkenalan, nama gue Julio. Sekarang gue lagi sibuk untuk ngebangun komunitas ekspor, lebih tepatnya karena gue ngelihat sekarang kondisi Indonesia, lebih tepatnya kemarin gue baca nih Bert, satu artikel dari CNBC di tahun 2020 pengangguran muda di Indonesia itu tingkatnya adalah yang paling tinggi di Asia Tenggara. Wow. Sampai 20%. Dan ketika gue buka datanya, pengangguran muda ini yang paling banyak nganggur adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Bayangin. Di sini gue ngeliat kayak kok gitu ya. Tapi ketika gue realize dengan perubahan bisnis dan ekonomi di seluruh dunia dengan adanya COVID ini, gue ngeliat bahwa perusahaan-perusahaan besar mereka lagi ngerampingin seluruh timnya. Dan akhirnya terjadi PHK besar-besaran. Sorry to say, kemarin kita dapat berita bahwa Garuda Indonesia ini mengalami kerugian 70 triliun. Tuh. Dan PHK mereka itu di atas mungkin 4.000 orang yang di atas 45 tahun. Dan hanya bisa pakai 41 maskapai sekarang. Betul. Ya. Dan bayangin, pasangan mereka yang mereka kerja paling lama pun itu kurang lebih gaji 9 bulan. Kalau misalnya mereka fresh grad benar-benar hidup matinya di Garuda Indonesia, sorry to say, kerja 20 tahun and then tiba-tiba hidup berubah begitu saja. Apa yang terjadi? Tadi gue habis mikir pas di jalan, pasti harapan mereka adalah anak-anak mereka. Setuju. Karena gerbong mereka udah panjang bro, udah punya anak, udah punya istri, pasti harapan mereka di anak. Dan pas gue relate dengan berita pengangguran muda, kalau anaknya juga nganggur gimana? Bukannya itu jadi satu kejadian yang miris sekali. Nah, posisinya sekarang kalau misalnya anak-anak muda ini disuruh kerja bingung.
kerja apa? Mereka mau bisnis juga bingung bro. Bisnis apa? Pakai modal. Apalagi kita lihat sekarang anak-anak ini kan mungkin tidak semua orang punya privilege, punya uang. Iya kan? Dan nggak punya privilege network yang bagus dari keluarganya. Gue berpikir apa ya? Ya udah deh, dengan expertise gue, apa yang Tuhan percayakan di tangan gue di dunia ekspor, ya udah gue edukasi mereka untuk ekspor. Karena bicara soal ekspor itu bicara hidup banyak orang. Jadi itu sih sekarang yang lagi gue kerjain, bet. Jadi ini keren banget sih. Maksudnya misi dan tujuan lo untuk membantu rakyat Indonesia lebih maju juga ya di sini. Setuju. Dengan menggunakan apa yang maksudnya kita proud to be Indonesia, Indonesian, karena barang Indonesia tuh banyak banget yang berkualitas. Banyak. Cuma sayangnya nggak tahu ya, ini menurut gua ya Jul ya. Kita tuh kebiasaan kayak selalu di otak kita tuh produk bule lebih bagus, Yes. ini apa. Jadi kayak mentalitas kita tuh udah emang ya gue bisa bilang secara mental masih dijajah lah kita. Setuju. Kita adalah negara konsumen terbesar di Asia Tenggara, mungkin di dunia. Itu kenapa kita lihat dari investasi Cina deh di Indonesia. Mereka itu selalu serbunya ke emerging market, dan Indonesia is one of the best emerging market di dunia, yang dimana mereka akan masukin seluruhnya di sini, dan kita di tahun 2045 anak-anak muda kita akan menjadi yang paling utama di Indonesia, dan mereka ini konsumtif. Betul. Makanya itu yang diserbu sama negara-negara lain untuk masuk ke sini. Nah, ini kata-kata konsumtif lu ini, gue suka highlight nih, karena gue selalu bilang kalau misalnya ada pembahasan tentang Indonesia, gue selalu bilang Indonesia nih kenapa ya? Dari dulu tuh di-shape menjadi negara konsumtif sekali. Karena udahlah nggak usah kita bicara nggak usah munafik deh. Bristers berapa persen Bristers yang lagi dengerin nih dapat gaji nih 70% langsung belanja Tokopedia atau segala apa Bukalapak dibukain semua. Betul. Pasti udah ada di keranjang, udah tinggal di payout Dan aja yang semuanya. parahnya ya berarti kalau kita bicara soal marketplace, maksudnya no hard feeling buat teman-teman e-commerce atau yang punya e-commerce marketplace. Ketika kalau menurut pandangan gue ya mungkin aja salah. Ketika misalnya gue ngelihat marketplace yang warna hijau dan oranye dapat investasi triliunan rupiah, apa yang mereka lakukan? Mereka akan lakukan promosi dari seluruh, maksudnya di seluruh titik Indonesia pasti mereka ada nama di sana. Harapannya adalah ketika mereka mengiklankan, ada dua market yang mereka kejar. Pertama adalah konsumen itu sendiri, dan kedua adalah seller itu sendiri. Ketika konsumen berpikir gua mendingan beli apa-apa di marketplace, di satu sisi seller berpikir apa-apa jualnya di marketplace. Ketika semuanya ngumpul, Bert, pasti yang terjadi adalah pricing war. Betul. Itu betul. tidak bisa dihindarkan. Apalagi kalau ada marketplace dengan fitur filter, sorting, harga terendah tertinggi, kualitas ulasan dan lain sebagainya. Trust me, teman-teman mungkin Bristers di sini juga beli barang, pasti sortnya dari yang terendah ke yang tertinggi. Itu pasti, Bert. Itu udah manusiawi. Itu udah manusiawi. Betul. Kalau kita bicara harga terendah ke yang tertinggi, yang terendah itu sorry to say, barang Cina. Kalau kita tarik mundur, kenapa paling murah? Kita lihat dari regulasi pemerintah Cina, mereka sangat suportif tentang pabrik, manufacture, UMKM di negara sana. Mereka itu negara daratan. Mereka nggak punya logistik yang udara, laut tuh mereka nggak punya. Semuanya kereta. Itu yang bikin logistik mereka murah. Ujung-ujungnya harga mereka sampai sini masih lebih murah dari UMKM kita. Setuju. Pertanyaannya, kalau teman-teman Bristers punya barang terus kalian mau jualan di Tokopedia atau di Shopee, pasti kalian punya masalah tentang persaingan harga. Then, what's the solution? Bingung kan? Kalau misalnya mereka bilang kayak, ya udah kita taruh harga lebih bawah. Sorry to say, pricing war is never ending story. Pasti. Jadi yang harus dilakukan adalah menurut gua kalau mereka bisa serang market Indo, Kita serang market mereka. gua serang market mereka. Betul. Gitu. Jadi ya emang dari dulu Bristers gue mungkin pernah ngomong ini juga Jul pas di podcast sama yang lain. Ini gue pernah bilang sebetulnya Indonesia, sorry to say kalau kita mau hidup kayak Korea Utara, kita hidup. Betul. Tapi tunggu aja berapa tahun kita dijajah. Betul. Karena semua resource-nya ada di Betul. negara kita dan negara lain nggak punya. Betul. Sekaya apa sih Indonesia, maksud gue kayak ini luar biasa banget loh. Dan maksudnya peluang ini yang kadang orang lokal tidak melihat tapi orang luar yang ambil. Ini yang selalu kejadian, Bert. Kadang-kadang menurut gue ya, gue punya satu quote, familiarity kills the blessing. Artinya adalah keterbiasaan kita terhadap sesuatu
itu ngebunuh potensi yang ada. Kita ngelihat bahwa mungkin US adalah negara yang paling bagus untuk dikunjungi, Swiss. Seluruh dunia orang-orang di luar sana mereka bilang bahwa Indonesia itu harus didatangi sebelum mereka mati. Betul. Dan kita ngelihat bahwa Indonesia biasa aja. Makanya gue ngelihat bahwa kalau kita ubah pemikiran dan konsep berpikir seperti itu, dengan kita ngelihat bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, kita akan ngelihat seluruh potensi di Indonesia ini jadi uang. Kita jadi dampak buat orang lain. Nah makanya ini yang coba gue gaungkan lah lewat sosial media gitu. Misi gue sama Julio mirip nih. Emang gue pengen secara nggak langsung menyadarkan kalau emang potensi yang kita punya tuh lebih loh dari negara tetangga. Luar biasa. Jadi kita harus emang benar-benar proud to be Indonesian, proud to use our product gitu. Setuju. Kadang malah negara luar aja bangga jualin barang made in Indonesia. Kemarin tampah bro. Dia jualan tampah gitu ya. Buat kayak lu naruh cabe apapun itu gue beli di pasar 10.000. Ada satu marketplace di US namanya potterybarn.com. Dia jualan tampah itu dijadikan buat pajangan dinding. Namanya bamboo wall art. Jualnya $300. Which is 4,2 juta. Gue beli barang yang sama harganya 10.000. Wow. Nah, ini yang gue kayak orang kalau kayak gitu mereka berpikir, oh bisa ya, nggak apa-apa. Bagus dengan kondisi dan cerita seperti itu supaya kita sadar apapun di Indonesia itu punya potensi luar biasa. Tergantung juga bagaimana kita ngelihat sih. Ini Bristers pasti pas dengar kata-kata Julio baru aja nih, boom, mind blown. Gue juga kaget bro awalnya. Karena banyak yang nggak tahu, karena tidak mau research. Tidak mau research. Itu aja. Betul. Dan selalu pada bilang kenapa negara lain itu menghargai handcraft. Betul. Kalau negara bukan Indonesia saja loh, Asia itu tidak menghargai handcraft. Kenapa? Karena penduduknya sangat banyak. Betul. Dan itu jadi salah satu pekerjaan orang-orang yang di middle low. Betul. Jadi mereka ngelihat itu sebagai sesuatu yang mungkin nggak menarik untuk dijual. Kata-kata paling sering kita dengar diborong, borongan. Itu udah nggak ada eksklusifnya lagi. Betul. Gitu. Karena itu jangan dipersalahkan, nggak ada yang salah siapapun. Tapi emang penduduknya banyak, semua orang butuh hidup. Betul. Jadi emang itu kalau kita mau banding-bandingin banyak banget deh. Maksudnya negara luar sama negara kita kenapa sih ya bertolak belakang banget. Cuma nggak selalu yang kalian lihat indah itu bener loh di sana. Enggak. Dan kalau kalian pergi keluar banyak kok masalahnya juga. Betul, setuju. Makanya gue ngelihat bahwa ini ada potensi, ini sesuatu yang bisa dikembangkan, yuk kita kembangkan. Nah salah satu contoh, ada satu UMKM di Sidoarjo jualannya keripik udang kerupuk udang. Dia tidak jualan di Indonesia karena dia tahu kalau dia jualan di Indonesia kerupuk udang mau dijual berapa. Semua orang jualan kerupuk udang. Akhirnya yang dia jual kerupuk udang ini ke Cina. Omsetnya bro 70 miliar sebulan. Kerupuk udang handmade, cuman digoreng. Nama brandnya gue kasih tau buat Bristers, Papa Tong. Namanya Papa Tong, jadi PAPATONK. Dan gue ngeliat bahwa potensi Papa Tong ini dia jualan ke Cina. Omset mereka bro, sorry to say, perusahaan kelas di sini yang besar-besar kalah bro sama jualan yang kerupuk udang. Artinya apa? Artinya gue pengen ngasih tahu ke kalian, ke Brister semua, ada 7 miliar orang di bumi. Kalau kalian masih berpikir jualnya di Indonesia yang dimana penuh banget di sini, 263 juta penduduk, udah gitu rame-rame, Thailand jualan di sini, Filipina, Cina, semua di sini. Ngapain lagi perang sama mereka? Yang udah tahu, sorry ya bukannya pesimis, yang udah tahu pasti kalah di sisi harga. Kecuali kalian bisa yakin 263 juta orang itu ngasih duit kalian. Betul. Harus ada value-nya. Tapi market ini jadi penuh bro. Penuh sekali. Setuju. Ada yang bisa menang, ada yang tidak bisa menang. Kalau yang nggak bisa, sorry tuh saya sebagai entrepreneur kita harus cari jalan lain. Ya udah, ada 7 miliar orang nih di bumi. Kenapa nggak kita coba masuk ke pasar mereka? Susah nggak? Enggak. Kok banyak orang yang nggak tahu? Ya sorry itu saya balik lagi. Naik sepeda susah nggak? Ya susah kalau lu nggak tahu caranya. Intinya kita belajar. Orang kan gitu, ekspor susah. Gue bilang, naik sepeda juga susah tahu. Awalnya selalu susah lah. Iya, jatuh lagi naik sepeda. Betul. Jadi ya wajar. Masalahnya orang Indonesia ini punya mindset kadang-kadang suka ngeblok akan sesuatu yang baru. Mereka nggak mau tahu
Padahal kalau mereka belajar, wow, mind blowing. Ini satu hal yang menurut gue nggak akan pernah habis. Ini gue seneng banget sih nih kata-kata ini yang tadi lo bilang ya, gue garis bawain lagi Bristers, di mana orang Indonesia suka ngeblok dirinya sendiri. Mereka pesimis akan kemampuan diri sendiri. Dimana kalau kalian belajar, maksudnya gue yakin nih Julio juga dari zero kok, dari nggak ngerti apa-apa. Maksudnya nggak ada orang lahir di sini, boom, gue langsung pintar gitu, kayaknya nggak ada di dunia ini kan. Tapi emang tadi yang kata-kata lo tuh gue setuju sekali. Banyak banget teman-teman gue juga yang gue kenal di luar sana yang suka kayak susah, nggak lah mahal, modalnya kegedean. Oke lah, modal mungkin relatif, cuma cara pikirnya yang kita rubah. Karena kalau Bristers mau jadi entrepreneur, itu kan bahasa Indonesia adalah pengusaha. Ya artinya yang dibutuhkan adalah usaha. Kalau kalian berpikir uang, namanya kalian penguang, bukan pengusaha. Kalau kita bicara soal uang, mungkin itu adalah list nomor 8 dari 10 dalam hidup gue. Jadi banyak hal nomor 1, 2, 3, 4 baru kita ke uang. Dari knowledge, ya kan, dari bagaimana kita mengetahui bisnis itu berjalan seperti apa. Network, kalau kalian gak punya network, sorry itu saya saat ini kalian gak bisa ngomong kayak gitu. Punya sosial media kan, punya Instagram kan, punya TikTok kan, itu kan bisa dipakai untuk berkenalan dengan teman-teman baru, untuk bisa menjalin hubungan. Apakah kalian bisa? Tapi balik lagi ya berarti, banyak kenapa kalau kita mau approach seseorang dan orang itu gak mau approach balik, karena mungkin mereka tidak berpikir bahwa kita ada di level yang sama. Level yang sama bukan berarti materi loh. Bukan mereka punya jam Patek Philippe, kita harus punya jam Rolex, nggak harus. Tapi bagaimana kita berpikir itu sama seperti orang yang kita mau approach berpikir. Kalau kita mau masuk ke kandang macan, harus jadi macan. Kalau jadi kucing, dimakan. Kalau kita mau masuk ke kandang ayam dan kita macan, kabur mereka semua. Gue selalu bilang ini juga, kalau teman-teman gue kalau sharing ya, gue bilang lu akan mengeluarkan nih, kayak kita sebagai manusia kita keluarin sinyal nih, yang akan datang ke lu yang sefrekuensi. Yes, setuju. Tidak akan ada orang yang frekuensinya berbeda akan bertahan. Mungkin dia datang, habis itu pergi karena dia tidak sefrekuensi, dia tidak akan bertahan. Setuju. Tapi semua orang di dunia ini sudah punya frekuensi masing-masing. Nah kalian explore lah di situ. Betul, setuju. Makanya makanya the greatest blessing yang gue boleh bilang dan gue punya hari ini adalah, kalau gue ngomong ketemu Pak Menteri sekalipun ya, atau orang-orang kaya, mereka tidak merendahkan gue. Ketika gue ketemu sama orang-orang yang maaf di bawah, mereka juga gak malu dekat gue. Karena the way kita bisa memposisikan diri kita dalam sebuah situasi, menurut gue itu adalah hal yang terbaik yang kalian bisa punya. Demen banget gue, sumpah yang ini gue demen banget. Karena gue benar-benar setiap kali bilang ke orang, cuma satu hal yang perlu lo lakukan di bumi ini, be respectful. Betul. Karena lu mau ke siapapun di muka bumi ini, mau lu siapa, orang paling nomor 1 di dunia pun lu harus respect sama semua orang. Betul. Dan itu yang menurut gue the greatest blessing yang kalian bisa punya. Dan entah bagaimanapun semesta ini akan men-setting bahwa semua yang terbaik itu harus datang ke kalian. Wow, ini itu pasti. Gue percaya itu sih, Bert. Ya, gue juga selalu bilang ya, hukum tabur tua ya. Karena apa yang lo tanam pasti lo buahnya akan lo ambil suatu saat nanti. Mungkin bukan lo yang tanam, bukan yang lo yang ambil, mungkin nanti turunan lo apa. We never know. Cuma ya kita mencoba menjadi yang terbaik lah di selama kita hidup. Makanya kalau sekarang anak-anak muda bingung mereka harus ngapain, zaman dulu mungkin gue tidak punya pilihan, Bert. Apa yang di depan mata ya gue kerjakan sebaik mungkin. Sekarang anak muda ini punya satu challenge ya, adalah bagaimana mereka bisa menentukan apa yang mereka mau kerjakan. Karena pilihannya terlalu banyak. Ini yang menurut gue Bristers harus hati-hati atas jebakan Batman ini. Kita tuh sering kena FOMO, fear of missing out akan sesuatu. Teman kita sukses ngerjain ini, kita ngerjain. Akhirnya kita nggak sukses. Paling ini hype yang kemarin lah, sepeda. Iya. Itu crypto. Kan semua rata-rata FOMO semua tuh yang betul, ikut. Terus kripto dan lain sebagainya. Jadi gue pengen bilang sih, anak-anak muda zaman sekarang, Bristers yang mungkin nonton podcast ini, kan harus lebih selektif. Dan kalian harus tahu bahwa potensi kalian tuh ada di satu bidang, bukan di semua bidang. Karena buat gue, anak muda sekarang pengennya go wide, pengennya bisa semua.
Padahal yang dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk jadi sukses adalah go deep. Ditekunin ya. Ditekunin. Jadi yang terbaik di satu bidang daripada cuma bisa di semua bidang tapi nggak jago sama sekali. Noted. Tuh diingat-ingat, harus jago di satu bidang. Kalian tidak perlu menjadi Superman yang kuat di segala hal, tapi jadilah diri kalian yang fokus. Mungkin kalian bisa jago di gambar atau jago di mungkin jualan atau apa, fokuslah sama itu, nanti semesta pasti akan membantu. Nanti at the same time ketika kita sudah dalam posisi yang top, entah gimana akan ada peluang-peluang baru yang bermunculan, dan percaya sama gue, peluang baru itu tidak pernah tiba-tiba berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Dia kan selalu relate. Makanya kalau misalnya dibilang perusahaan besar kok bisnisnya banyak, ya balik lagi mereka sudah berapa puluh tahun. Dan semakin besar kalian, itu berarti kalian sudah udah dilatih selama beberapa tahun terus-terusan. Itu jadinya porsi tanggung jawabnya semakin besar. Betul. Dan itu yang dimaksud Julio. Satu, ya kalian udah bertahun-tahun kok bisnisnya makin banyak, ya itu. Betul. Karena kalian sudah tanggung jawabnya makin besar. Kalian sudah bisa mengerjakan yang dulunya mungkin kalian cuma bisa ngerjain satu soal. Betul. Itu aja stres. Nah sekarang kalian bisa mengerjakan 10 soal, stresnya sama kayak ngerjain satu dulu. Gitu. Kayak fitness. Jadi kalau misalnya sekarang kita sebagai manusia level 3 dan masalahnya level 5, kita kan berpikir bahwa itu masalah. Kalau kita level 10 terus challenge-nya level 5, kita bilang kayak biasa aja. Jadi kalau teman-teman Brister sekarang lagi takut ngadapin sesuatu, ya tenang aja, dihadapin aja. Nanti akan ada satu saat kalian akan bilang bahwa yang dulu masalah sekarang bukan masalah lagi. What doesn't kill you make you stronger. Betul. Intinya itu aja kok. Betul. Kalian semakin ditusuk, kalau kalian lemah ya kalian mati. Betul. Tapi kalau kalian tetap melihat ke depan, maju terus, nggak akan nggak akan ada sesuatu yang nggak bisa kalian lewati lah. Ya, makanya gue punya satu pemikiran seperti ini, gue lagi berdiri di atas jembatan gantung. Gue harus bakar jembatan di belakang gue, yang dimana kalau gue balik pasti mati, 100% mati, which is kalah. Kalau gue lari ke depan, mungkin kalah, tapi mungkin juga menang. Dan di dalam kamus hidup gue, kalau misalnya kalah, that's not the end. Artinya masih ada perjalanan selanjutnya. Kemarin gue tahun lalu ke US, gue naik Japanese Airlines ke Jepang, Narita, dan gue berangkat lagi pakai United Airways ke LA. Nah, proses dari Jakarta ke Jepang itu delay. Terus dari Jepang ke LA-nya on time. Itu pun pesawat akhirnya dempet-dempetan waktunya, dan gue lari-larian. Capek banget, yang dimana gue mau nikmatin itu bandara, akhirnya gue gak nikmatin. Terus di pesawat gue duduk. Sometimes hidup tuh kayak transit point ya. Lu lagi sepi, lagi sedih, terus lu akan berangkat lagi dengan pesawat yang baru. Terbang lagi ke tujuan. Nanti lu lagi senang, lu juga transit point. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman Brister lagi ngadepin semua masalah atau lagi sedih gitu, ya nggak apa-apa, santai aja. Itu transit point itu pertama. Transit point. Transit point itu bukan akhir. Transit point itu cuma nunggu 2 jam, 3 jam, terus disuruh boarding lagi ke pesawat yang baru, terbang lagi. Apa yang terjadi di belakang ya sudah ada di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi sedih nih Bristers atau lagi ngadepin masalah, santai aja, itu cuma transit point. Ingat, semua itu transit point, kalian pasti bisa hadapin. Iya. Nah, Bristers, nih udah ngomong seru banget nih, panjang lebar. Ini baru pembukaan loh, Bristers. Nah, sekarang nih gue mau kalian biar tahu nih, di balik senyumannya Julio nih, ya, dia udah banyak transit point dalam hidupnya. Yes. Udah fix pasti, karena gimana pun dia udah bisa sampai cerita kayak tadi, itu pasti udah banyak perjalanan hidupnya. Nah Jul, boleh nggak lu sharing sama Bristers nih di rumah perjalanan hidup lu yang kayak dari awal mula berkarir deh. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang gue tuh dari SD udah terbiasa untuk jualan. Karena nyokap gue, maksudnya gue kan hidup sama nyokap ya. Bokap gue di luar kota, dan benar-benar dari kecil tuh nyokap tuh yang survive gitu loh, untuk bagaimana gue bisa sekolah, bagaimana gue bisa jajan. Dan nyokap gue tuh selalu buka kantin di tempat gue sekolah dari TK sampai SMA. Karena nyokap bilang, mami nggak bisa kasih kamu uang jajan, tapi once mami punya kantin, mami make sure kamu nggak kelaparan. Jadi sampai segitunya bro, dan dimana kita tuh nggak punya uang, dan gue harus
berjuang untuk dapetin uang jajan supaya kayak teman-teman yang lain bisa beli ini bisa beli itu. Anyway, sorry. Lu ini tunggal atau? Gue punya dua, Oke, gue dua bersaudara, gue punya kakak, gue Oke. punya cici gitu. Nah, Lanjut lagi bro. udah gitu dari SMP gue tuh udah jualan kayak baju basket, sepatu basket, karena kan banyak anak basket waktu di sekolah gue. Intinya bagaimana gue cari uang lah. Terus waktu SMA gue ikut multi level marketing. Yang gue lakukan adalah setiap hari gue nggak bawa buku, bukunya gue taruh di laci meja sekolah. Yang gue lakukan adalah gue bawa jas, bawa ke meja, terus gue bawa buku presentasi sama obat-obat, gue tawarin tuh temen-temen gue bro. Sampai akhirnya gue terbiasa dengan jualan. Gue masuk kuliah, di kuliah gue juga drop out 1 semester doang. Kalau gue drop out bukan karena gue nggak mau kuliah sebenarnya, karena gue tahu kondisi keluarga gue tuh miris banget, miris banget. Jadi harapan mereka adalah gue kuliah terus gue kerja, gue dapat uang, gue bisa bantu keluarga. Di otak gue kayaknya nggak bisa deh, tanggungan keluarga gue terlalu berat, hutang keluarga juga terlalu banyak. Kalau gue kerja mau sampai mati juga nggak bisa gue bayar. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar, dimana nyokap bokap nggak tahu. Jadi gue keluar kuliah tuh gue nggak tahu, mau nyokap bokap tuh nggak tahu. Taunya kapan? Pas ya karena gue pas berhenti, gue kan kerja dulu di Jogja. Pas gue di Jakarta dalam waktu yang cukup lama, dia bilang kayak nggak kuliah. Emang udah berhenti. Jadi nyokap gue nangis Bert. Dia bilang kayak mami tuh pengen ngeliat, karena cici gue juga drop out. Terus nyokap gue bilang Pengen kayak, wisuda ya? iya pengen wisuda, minimal punya anak wisuda. Terus gue punya satu statement yang hari itu terucap dari mulut gue secara spontan. Aku sih nggak bahagia kalau misalnya wisuda terus mami bisa senyum, tapi aku bahagia kalau mami sebelum mami mati bisa ngerasain surga di bumi. Itu keluar bro. Sampai akhirnya gue bilang kayak, wah gila ya, udah ngomong harus gue tanggung nih. Terus nyokap gue akhirnya ya maksudnya ngasih lah, ya udahlah jalan hidup lu gue cuma bisa support. Dari situ gue balik lagi ke Jogja untuk jualan tas kulit bro. Mimpi gue hari itu sebagai anak muda lah, mau punya brand yang prestis kayak LV. Yang gue lakukan adalah dengan uang seadanya, jualan kecil-kecilan kan sebelumnya, gue bikin 3 produk yang bagus, gue bawa ke Singapura. Di Singapura yang gue lakukan adalah gue jualan di pinggir jalan, di Orchard Road. Kayak kalau orang basking lu Gue jualan. Gue jualan kan. Jadi gue stay 10 hari di sana. Hari pertama gue bingung, gue harus jualan di mana ya? Karena gue mau punya mimpi, mimpi gue adalah punya bisnis di luar negeri. Gue duduk tuh di depan LV, one day gue punya brand di situ. Tapi kan hari itu idealis sekali ya. Umur 16 gue di situ. Terus udah gitu gue bilang, wah tetap harus jualan nih, kalau enggak mati gue nih. Yang gue lakukan adalah gue bawa tasnya, terus udah gitu gue tawarin tante-tante yang ada di pinggir jalan lagi duduk, "Auntie, do you want to buy my bag? $50." Oh nggak bisa boy, illegal, gue digituin. Dan nggak ada yang beli sih intinya tidak ada yang beli. Pas gue pulang ke Jakarta gue nangis di pesawat. Dan jadi gue tuh maksudnya gini, gue tuh orang Indonesia banget, bet. Kalau keluar negeri berangkat yang harus paling pagi, pulangnya paling malam, karena nggak mau nyanyiain waktu sayang. Akhirnya pas pulang malam, gue ngelihat kota Singapura dari atas, terus gue berdoa dalam hati, one day Tuhan, gue punya bisnis di setiap negara, jadi berkat buat banyak orang. Dan ketika gue dari situ, ya memang bisnisnya udah nggak jalan. Gue balik ke Cirebon, gue jualan arang. Nah, jadi cerita jualan arang tuh gara-gara karena nggak ada yang bisa dikerjain, tetangga bokap bilang, "Mas, ikut saya yuk jualan arang." Jualannya ke tukang sate. Terus gue bilang, ya udahlah. Di depan mata gue udah nggak ada kata pilih untuk tidak. Gue lakuin yang terbaik. Jadi meskipun jualan arang gue tau untungnya cuma 300-400 perak, ya udah monggo. Jam 4 pagi gue pakai mobil Grand Max yang belakangnya kebuka untuk ngambil di setiap pasar yang ada di Cirebon. Terus gue bakar sendiri, jadi arang gue jual ke tukang sate. Berangkat dari sana akhirnya berkembang jualan ke Bandar Jakarta Ancol, Jimbaran Ancol. Terus gue mikir, gue anak muda, masa gue nggak bisa ngerjain sesuatu yang lebih dari ini sih? Gue cari banget di internet, di YouTube, ini arang bisa jadi apa? Bisa jadi briket. Nah bermulalah dari briket, gue kan harus belajar gimana caranya bikin briket. Akhirnya gue telepon pabrik-pabrik, gue list di Google, gue telepon, "Pak, saya mau belajar." Nggak ada yang mau bukain, Bert. Sekarang lu punya bisnis, ada orang mau belajar tentang bisnis lo,
rahasia dapur lu mana mau buka sih? Iya, iya. Iya kan? Nggak, ya apalagi orang dulu ya. Apalagi orang dulu kan. Kalau sekarang mungkin lebih open ya. Karena collab. Betul. Kalau dulu kan nggak mau. Akhirnya gue ganti cara. Pak, saya punya pembeli dari Amerika. Iya silakan Mas Julio, silakan gitu ya. Dibukain Bert, diajarin, gue videoin semuanya. Gue bikin mesin-mesin itu versi yang lebih kecil di tukang bengkel bubut motor. Iya, iya. Udah gitu udah jadi, gue testing kecil ternyata oke, gue bikin proposal. Terus gue pitching ke investor, dan investor yang gue pitching adalah teman bokap satu-satunya yang punya uang. Dan gue pitching selama 6 bulan, setiap minggu gue datang ke rumahnya, Bert. Karena gue gak punya pilihan. Iya, iya. Cuman dia doang yang punya uang. Sampai akhirnya dia bilang, yaudah deh, gue invest ke bisnis lu bukan karena bisnisnya bagus, karena lu datang mulu. Jadi Tapi emang kadang ada kalanya begitu nggak sih? Itu dia melihat kegigihan lu. iya, nggak sih? sampai dia bilang kayak lu persisten banget sih. Sampai akhirnya gue kagum bukan karena bisnisnya, tapi karena setiap minggu lu datang ke rumah gue, ketok pintu, Om, ini Om, saya punya proposal baru Om, saya udah ada update baru Om, mampus gak lo? Jadi cerita dari situ akhirnya bikin pabrik, dan gue membuktikan bahwa dalam waktu 4 bulan gue bisa jalanin satu kontainer ke Paraguay. Dan ketika bulan ketiga pabrik itu berjalan di umur 19 tahun, gue dapat kontrak itu 1,4 juta dolar dari US. Ya anggap aja gampangnya 14 miliar lah. 14 gitu miliar. 14 miliar itu per tahun, dan dari situ hidup gue tuh kayak Tuhan balikin jadi sesuatu yang luar biasa. Saat itu gue mungkin sebulan ada kali pegang 100 jutaan. Anak muda. 19 tahun 100 juta sebulan itu sangat-sangat banyak loh. Tapi gue greedy karena menurut gue prosesnya terlalu cepat. Gue nggak berasa bahwa yang gue bakar arang tuh proses. Gue enjoy aja. Pas dapat uang, gue greedy, gue bikin kebun di Maluku. Gue beli kebun, gue bikin pabrik. Semangat banget kan. Gue harus jadi nomor 1. Greedy. Udah gitu, singkat cerita, di umur 21, udah 2 tahun berjalan, bangkrut juga Bert. Gara-gara gue punya kontrak buah kelapa gitu ya, daging kelapa ke Surabaya, dan ditipu. Karena kan gue tinggal 1 tahun di sana. Gue tinggal 1 tahun di sana untuk ngejagain bisnis kan. Gue tuh orangnya gitu, kalau misalnya udah gue pegang, gue harus all in. Gue tinggal 1 tahun di Maluku, pas gue balik ternyata pabrik di sana dibakar. Gitu, jadi karena gue greedy, gue nggak mau bagi-bagi kue dengan siapapun. Dan ternyata gue sadar, oh ternyata kue itu harus dibagi. Tapi itu lesson learn lah ya. Maksud Itu lesson learn. Masalah soal kue dibagi-bagi itu gue yakin, apalagi dengan lu perjuangan ya, lu pasti nggak tahu lah dunia itu. Gue nggak tahu. Awal jadi, mulanya pasti lu blank lah soal gue blank, itu. dan menurut gue, iya hari itu Tuhan kasih gue berkat, gue harus maju, ya gue maju. Tapi di satu sisi ketika itu habis semuanya, ya sedih sampai gue jual sana, jual sini. Tapi gue berpikir bahwa ya udahlah ya, namanya hidup, separah-parahnya hidup apa? Mati. Jadi buat gue, kalau hari ini Tuhan masih kasih gue napas, artinya masih ada hal baik yang bisa datang ke gue. Gue masih bisa senyum, gue bisa bahagia, gue makan Indomie masih seneng gitu ya. Ini adalah satu berkat yang mungkin beberapa orang pun gak punya. Jadi gue harus nikmatin dan gue harus syukuri. Dan hari itu rasa ego gue untuk gue punya yang terbaik, yang terbesar, yang terkaya udah gak ada lagi Bert. Gimana sekarang hidup gue yang satu tiket gue pakai ini itu jadi berkat buat orang lain. Jadi di situ yang bikin gue ternyata lebih bahagia ya, yang dimana uang nggak bisa beli. Ini Bristers ya, kalau kalian udah sampai di fase ini ya, ini yang dinamakan buat sebagian orang ya, gue nggak bilang semua orang, kebahagiaan hakiki tuh begini nih. Senang gue senang banget. Kayak kemarin ada anak member di PHK dari pekerjaannya karena COVID, terus dia berjuang dengan komoditas lokal yang ada di daerahnya, terus ternyata sekarang omsetnya udah 1 miliar, 1,2 miliar sebulan. Gue nggak bicara soal angka, tapi gue bicara soal hidup. Betul. Gitu. Bicara soal angka mungkin terlalu bias. 1 miliar, besar ya. Ada juga yang bilang 10 juta udah besar. In terms of ngomongin angka, tapi gue bicara bahwa kita itu sebenarnya tidak ada excuse untuk mundur. Kalau misalnya mereka nyerah, udah pasti kalah. Tapi pilihannya kan cuma berjuang. Nah makanya kehadiran gue di sini
ngobrol sama lu adalah bagaimana gue pengen cerita bahwa anak-anak muda itu sebenarnya punya potensi yang cuman mereka nggak sadar aja. Sekarang potensi mereka tuh jauh lebih besar loh. Maksudnya kalau gue lihat semakin muda semakin hebat generasinya. Maksud gue mungkin ya lo tahu umur gue lah ya, gue nggak mau sebutin umur gue berapa di sini. Rahasia. Maksud gue ketemu Julio aja ya, gue lebih tua dari Julio tapi pola pikir dia sudah beda. Jadi tiap generasi gue merasakan ada perbedaan pola pikir. Dan di saat gue ketemu yang lebih muda lagi dari Julio, itu angkatannya banyak yang jenius gue bilang. Yes. Pinter. Dengan ide-ide mereka yang notabene mungkin dulu di zamannya gue mendengar mungkin orang yang sudah lebih tua dari gue udah punya pabrik. Wah iya pabrik gue menghasilkan 5M. Tapi orangnya stres. Iya. Amit-amit ya paling penyakitnya udah hafal lah. Darah tinggi, kalau nggak jantung, kolesterol, udah temen-temennya itu semua. Nah sekarang gue belum lama ketemu ngobrol sama anak umur waktu itu 20-an tahun ya. Dia di depan laptop ketawa dengan ya. Tapi yang gue suka dia tidak gila harta, jadi masih stay down to earth banget. Emang dia suka usaha kalau ini kelihatan banget. Dia di umur 20 tahun bisa dapat 1M sebulan. Bersih. Itu buat gue udah itu luar biasa sekali. Umur 20 tahun lo bisa dapat duit sebanyak itu, kalau kita bicara angka ya, itu susah setengah mati. Betul. Tapi dia bisa melakukannya. Jadi di sini gue cuma mau mengambil intinya. Kalian bisa mengeluarkan kemampuan kalian gitu. Kalian ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu lahir di bumi ini, di dunia ini, dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pokoknya gue selalu ketemu anak muda sekarang, aduh gue berasa tua. Ketemu sama sih. Anak muda sekarang gue tuh salut bro. Bener-bener gue suka nggak habis pikir, lo cari duitnya gimana? Ini gue cuma tinggal oper ini, oper itu. Hah? Jadi duit? Iya. Nih gue dahsyat emang. Gue punya ini. Jadi istilahnya buat mereka sepele. Nah, gue juga shock bro. Maksudnya anak-anak sekarang tutorialnya tuh bukan Photoshop, bukan Illustrator, tapi cara bikin program itu yang mind blowing. Iya, buat gue tuh udah yang kayak tutorial kita sekarang. Kita update aja ketinggalan, Bet. Betul. Sangat-sangat ketinggalan. Sekarang dunia ini kalau kita tidak masuk ke aplikasi dan lain-lain, udah bye-bye world. Gue akan jadi orang terkolot di dunia. Karena perputaran atau perkembangan di dunia ini cepat, sangat cepat. Yes. Kalau kita nggak beranjak dari comfort zone kita, maksudnya gini, kita keluar dari comfort zone aja masih bisa ketinggalan. Betul. Apalagi teman Brister yang nggak keluar dari comfort zone. Pemikiran kita tuh jadi kayak sebuah mobile phone aja. Lo punya HP, setiap berapa lama berkala pasti update. Betul. Kita juga harus gitu sebagai manusia. Karena kalau enggak sih, sorry to say ya, dengan adanya perkembangan yang gila-gilaan di seluruh dunia, apa yang mereka buat, apa yang kita buat dan lain sebagainya, kalau kita nggak pernah update atau kita ngerjain sesuatu dari yang kita punya hari ini, sorry to say kita akan ketinggalan. Elon Musk punya mimpi bagaimana bawa orang tinggal di Mars. Sesuatu hal yang gila, tapi gue percaya bisa, possible. karena nggak ada yang nggak mungkin. Tergantung bagaimana kita ngelihatnya aja kan. Kalau kita ngelihat bahwa nggak mungkin, sorry, di dunia ini udah nggak ada yang nggak mungkin. Tapi coba deh Bristers ya, ini kita sharing aja ya. Coba pikirkan semua yang terjadi di bumi ini, yang orang-orang menjadi orang hebat, terkenal, semua dari yang tidak mungkin kan? Yes, justru yang nggak mungkin, Bet, yang bikin orang jadi sukses atau besar. Karena gini, ketika ini buat Bristers ya, kalau menurut pandangan gue, kalau kalian percaya ketika kalian ngelihat sesuatu, itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika Bristers percaya meskipun tidak ada dasar buat percaya. Aqua hari itu dianggap orang gila di mana jualan air lebih mahal dari bensin. Setuju. Tidak ada dasar satupun orang yang percaya bahwa air mineral laku saat itu. Imagine hari ini, the biggest mineral water company, Dan tidak pernah goncang. dan tidak pernah goncang ada apapun.
dan dia printing money in every second. Yes. Saat itu orang nggak percaya. Ya meskipun memang ya namanya pengusaha tidak ada dasar untuk percaya. Betul. Menurut gua kalau misalnya teman-teman atau Brister saat ini lagi ngerjain sesuatu dan orang bilang kayaknya nggak mungkin, that's the right things. Itu hal yang benar. Intinya percaya sama diri sendiri aja. Betul. Karena yang gerakin roda ini ya kita. Kalau kaliannya aja sendiri goyah nggak percaya, gimana fondasinya mau kuat? Jadi itu adalah salah satu fundamental dasar yang kokoh dan tidak boleh goyah. Dan yang paling pasti tantangannya buat Bristers ini ketika bangun sesuatu, mungkin teman-teman nggak dengar omongan dari orang tua. Kalau temen ya sorry ya Bert ya. Kalau temen mau goblok-goblokin gua, Kak, lu nggak bisa, I don't care. Tapi kalau orang tua, Orang dalam lah. ngomong, ngapain sih? Udahlah yang pasti-pasti. Gue stres Bert. Anjir, gue merasakan juga nih. Gue 2 bulan, gue bisa 2 bulan gue bengong aja. Gila, gue berjuang buat mereka. Dan mereka bilang kayak gitu. Sampai akhirnya gue bilang sorry ya Mi ya. Please, support aja. Secara mental ya. Support aja, doain aja. Gak usah ngomongnya macem-macem. Support aja, doain aja. Dan kadang Bristers juga harus ngomong itu ke orang tua kalian dalam bahasa yang sederhana dan baik. Gak usah marah-marah. Mama gak tahu sih apa yang aku rasain. Aku tuh punya mimpi nih, gak perlu lah. Mereka mau bukti dan mereka mau kita sukses. Itu udah pasti kan. Harapan orang tua kan cuma di anak. Betul. Gue cuma bilang, Mi support aja, doain aja pagi malam. Dan akhirnya ya salah satu berkat datang jadi juga dari sana. Makanya Bristers kalau sekarang lagi PR-nya tuh gitu. Pertama harus kuatin diri sendiri dulu. Kedua, kuatin diri sendiri ketika orang dalam ngomong yang tidak sesuai yang kita harapkan. Wah, kalau itu 2 udah menang, you name it, you can conquer the world. Tapi si Julio cerita ini gue jadi flashback sih. Kurang lebih mengalami hal yang mirip-mirip kita. Udah bro, pasti aja Bert. Kerja yang bener aja, apa sih itu berjuang. Apalagi kalau lu udah lagi usaha knock the wood gagal. Tuh, waduh. Breakdown lu tuh tinggi banget secara mental, moral. Belum nanti diomongin lagi, apalagi kalau ada sampai nyinyir lah. Waduh, nggak cerita beban ya. Nggak cerita kayak ada unek-unek. Cerita lu diomelin. Bingung kan? Bingung. Tapi emang balik lagi, ini bukan gua sama Julio mau memecahkan persatuan keluarga. Tetap gua ingetin kalian semua, orang yang paling bisa dipercaya di bumi ini, di muka bumi ini tetap keluarga. Yes, makanya tapi dengan cara, maksudnya dari yang kita cerita itu adalah salah satu sacrifice yang kita harus kasih atau yang kita harus korbankan untuk kita nyampe ke titik yang lebih tinggi. Karena gue selalu percaya as a leader, as a entrepreneur gitu ya, sometimes kita harus ngelihat dari kacamata Raja Wali kali ya, Eagle's Eye. Eagles tuh nggak terbang rame-rame. Dia tuh terbang sendirian. Dan gue pernah baca satu artikel, kalau Raja Wali ini sayapnya udah mulai rusak, yang dia lakukan adalah dia pergi ke gunung batu dan dia tabrakin sayapnya, terus dia diem di gua sampai sayapnya tumbuh lagi dan lebih kuat. Dan gue baca itu gue kaget sih. Wow, ini gue baru tahu sih yang ini. Dan ketika gue baca itu gue bilang wow, sometimes kita harus gitu sih. Kalau kita udah tahu ada satu yang cacat, memang kita harus diem. Kita harus refleksi diri, diem di goa sampai semuanya pulih, terus bisa terbang lebih tinggi. Sometimes kita nggak perlu orang untuk dengerin kita. Sometimes ya kita memang harus diam. Betul. Diam aja udah. Ini juga salah satu mungkin pesan dari gue sama Julio juga. Banyak orang yang pingin didengar. Betul. Tanpa mau mendengar. Nah, tidak ada salahnya kalian mulai mendengar. Karena mendengar bukan berarti kalah kok. Betul. Mendengar kalian dapat nambah ilmu lagi yang mungkin kalian nggak pernah tahu sebelumnya. Dan ini gue pernah baca ilmu di conversation talks ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah pembicaraan, siapa yang paling banyak dengar, dia yang menang. Ya. Ngobrol tuh kayak main tinju. Siapa yang paling banyak dengar, dia yang menang. Jadi kalau misalnya kita ngedengar, percayalah ilmu yang kita serap tuh jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi posisi ngobrol ke teman dan lain sebagainya, terus dia ngasih saran, udah nggak usah dibantah, dengerin aja. Mungkin aja suara Tuhan lewat mereka.
Tuh bener banget. Nggak semua orang, maksudnya jangan melihat orang tinggi rendahnya. Betul. Siapapun orang itu, kalian dengerin aja pesan mereka. Kalau emang menurut kalian tidak bermakna ya jangan dihina. Tapi ya kalian tangkep. Kalau emang bagus buat kalian ya kalian terapin. Kayak Enggak. makan ikan aja, makan dagingnya, buang tulangnya. Ya. Kalau tulangnya Setuju. dimakan, nanti Brister sakit hati loh. Karena memang bukan seperti itu konsep makan ikan. Jangan ditelan sampai ke tulang-tulangnya. Jadi memang intinya gue juga suka ngingetin Bristers juga nih bro. Kalian belajar dari semua orang. Bukan karena dia terkenal, bukan karena dia orang kaya atau apa. Enggak. Banyak orang yang punya pengalaman, mungkin mereka ya sorry to say belum sukses. Tapi bisa hari ini mungkin kalian ngelihat dia makannya susah. Tapi we never know. Yes, we never know. Tuhan bisa balikin semuanya kayak balikin telapak tangan. Betul. Jadi besoknya tiba-tiba dia dapat cucuran apa ya? Jackpot atau apa? We just never know. Jadi be respectful to everyone, hormatin dan ya lu dengerin pesan, ngobrol ya just listen and learn. Makanya gue punya mentor ya, Bet ya. Jadi gue punya mentor, beliau yang punya Sriwijaya Air, presiden direkturnya Pak Chandra Lee. Dia bilang ada 3 hal yang gue pegang sampai hari ini. Kerja keras, kerja cerdas, sama yang terakhir yang bikin gue kaget lah, jangan pernah sakitin hati orang lain. Bener yang lu bilang, we never know mereka jadi apa. Be respectful for everyone, to everyone. Karena kita nggak pernah tahu bahwa orang yang kita bantu one day Tuhan akan bawa mereka tinggi dan mungkin saat itu kita lagi susah dan mereka tolong kita. We never know. Jadi konsepnya adalah ketika kalian bangun bisnis buat Brister yang lagi bangun usaha atau lagi kerja, be good to everyone. Kita tahu kita nggak bisa bahagian semua orang, but at least kita bisa bahagian orang yang tepat aja. Betul. Gitu. Jadi buat gue hidup nggak perlu sikut kanan sikut kiri, nggak perlu jilat atas tendang bawah, nggak perlu. Buat apa sih? Bantu yang bisa kalian bantu, jangan dipaksakan ya. Betul. Tapi jangan menyakiti. Jangan nyakitin hati orang lain. Hari ini lo nyakitin, itu bisa bertumbuh menjadi suatu bom atom yang bisa jadi bumerang buat kita juga. Maksudnya gue bukannya ngomong ini sebagai peringatan atau apa, cuma ini untuk kesadaran kita aja sebagai manusia. Manusia nggak bisa hidup sendiri loh. Betul. Dan gue ngeliat semua orang sukses, mereka punya poin ini. Dan ini kental sekali dalam hidup mereka. Mereka berbagi bukan karena mereka udah kaya, karena dasarnya mereka suka berbagi. Dan itu yang bikin mereka kaya. Setuju. Berbagi tidak bikin miskin, dah intinya gitu aja kok. Banyak orang bilang kayak, oh enak dia mah udah bagi-bagi karena duitnya udah banyak. Dan ketika gue tanya itu ke mereka, mereka bilang, bukan kita bagi-bagi karena kita udah kaya, bukan. Karena berbagilah kita jadi kaya. Jadi artinya ketika mereka nggak punya apapun, mereka tetap berbagi. Berbagi dalam arti waktu, temen pengen curhat kita dengerin, temen butuh apa kita bisa bantu, bukan melulu soal uang. Dan ternyata konsep itu dan bilangnya apa ya, karakter itu yang bikin mereka tuh jadi orang sukses. That's why banyak anak-anak startup ini mereka paham itu dan akhirnya mereka bikin startup atau perusahaan rintisan yang ngebantu masalah orang lain. Dan makanya sampai ada statement dari William Tanuwijaya selaku founder si Tokopedia, dia bilang kalau kita bantu hidup orang lain, percaya deh selalu akan ada kesuksesan di situ. Karena balik lagi, ketika gue pahami statement itu, jujur ya, maksudnya gue bukan di podcast dan Brister, everything is transaksional. Selalu orang CSR, dia kasih uang, dia kasih sembako, dia kasih sumbangan, transaksional. Apa yang mereka dapat? Kebahagiaan. Nggak ada yang benar-benar nothing tulus lah, nggak ada. Transaksional. Ketika kita bicara soal Gojek punya GoFood, Gojek, Gokar, GoShop, dia pengen ngebantu permasalahan itu. Tapi boleh dong kalau ada profit di situ untuk kemajuan bisnis. Boleh, karena boleh aja, karena sah-sah itu aja. Apa ya, lingkaran sehat kok. Itu lingkaran sehat kok, tidak salah kok Gojek harus ngambil keuntungan dan mereka jadi besar, nggak salah. Justru makin besar makin bagus. Betul. Berapa juta lapangan pekerjaan yang mereka udah buka sampai hari ini. Nah konsep berpikir itu yang mungkin teman-teman Bristers atau podcast harus dengar. Bahwa once kita bisa solve the problem hidup banyak orang dengan pandangan dan perspektif yang benar, trust me deh, kata kasarnya ada bisnis di situ.
Setuju. Bisnis tuh awal mulanya tuh ya sebetulnya ini rada menyimpang ya. Tapi di saat kalian membantu itu ada produk di situ. Kalau kalian Cuman bisa, di podcast doang kita bongkar hari ini. Karena orang tuh ngomongnya kadang-kadang tabu ya. iya. Sorry to say, tapi di saat kalian mencari peluang, di saat kalian bisa membantu memecahkan sebuah masalah, itulah peluangnya. Itu peluangnya. Dah intinya. Makanya itu sampai Jack Ma bilang kalau ada masalah di situ ada peluang. Kalau orang berpikir bahwa wah this is the problem, for me this is the opportunity. aja. Yes. Jadi selalu ada produk dan bisnis. Tinggal kalian cernanya gimana. Iya. Ini kita kasih hint aja Iya. lah. Tinggal kalian mau ngambilnya seperti apa, kembali kepada kalian masing-masing ya. Ya, ini menarik jadi headlight. Jadi supaya teman-teman nonton podcast. Ntar kalau emang kalian mau lebih konkret lagi, kalian tulis aja di komen ya. Nanti gua ngobrol lagi sama Julio. Siap. Jul, lu udah ngomong panjang lebar. Boleh nggak lu share ke gua sama Bristers nih? Gue yakin dalam hidup lu ada satu positive sacrifice yang pasti lu akan ingat seumur hidup, di mana lu melakukan pengorbanan itu untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi kalau ditanya sacrifice pasti Secara banyak. positif ya. Iya, secara positif. Itu pasti banyak banget. Banyak nyak banget. Gitu. Di satu sisi pertama pasti anak-anak muda pengennya hangout, gue nggak bisa. Dulu gue main ice hockey, Bert. Wow, ice hockey jarang banget. Di Taman Anggrek. Iya. Ngumpulin uang setengah mati, ngumpul dari kerja buat dapat relasi. Dan ketika gue masuk ke sana, gue pengen tahu sih, maksudnya anak-anak orang kaya tuh ngapain sih hidupnya? Sweet Seventeen ada yang dibeliin mobil, ada yang dibeliin tas mewah. Gue hari itu pulang juga masih naik motor bebek. Dulu gue mikir kayak enak banget ya hidup mereka ya. Kok hidup gue gini ya? Tapi buat gue ternyata hari ini gue realize bahwa itu adalah privilege. Buat Brister yang sekarang hidupnya lagi susah dan struggling, itu adalah privilege. Kenapa? Once nanti ada sebuah masalah, kita pasti hadapin itu. Dan sorry itu sayang mereka kabur. Dan kalian akan jauh lebih kuat. Dan jauh lebih kuat. Dari dulu gue berpikir hidup mereka enak. Gue hari ini bisa bilang hidup gue jauh lebih baik. Mungkin setiap orang punya perspektif tentang hidupnya lebih baik. For me, hidup lebih baik bukan punya uang lebih banyak. Bukan. Betul. Ada masalah, Lu bisa beresin ya. gue bisa beresin. Karena lu punya uang banyak tapi ada masalah nggak bisa beresin, forward kan? Setuju gue. Jadi di situ poinnya. Gue punya masalah gue bisa beresin dan gue lebih tough aja. Udah. Karena emang sebetulnya segala permasalahan itu tidak akan pernah mudah, tapi membuat kita jauh jadi lebih kuat. Yes. Dan di situ lo adalah salah satu sacrifice terbesar yang bisa gue korbankan saat gue muda. Gitu. Dan balik lagi ketika gue masuk ke umur 20-an dan dimana tanggung jawab lebih banyak, ada lagi sacrifice yang gue korbankan. Pertama, ketika gue udah bicara soal hidup banyak orang, yang sekarang gue korbanin adalah waktu dengan keluarga. Otomatis. Tapi gue udah ngomong ke nyokap, gue ngomong ke keluarga, ini adalah tujuan hidup gue. Keluarga itu udah pasti gue secure di awal. Dengan adanya berkat, gue pasti jagain mereka. Gue kasih mereka rumah, gue kasih mereka mobil, tabungan yang cukup buat mereka kemanapun. Tapi buat gue bilang, gue akan tetap menyempatkan diri gitu ya untuk datang ke keluarga, makan malam. Tapi saat ini, untuk beberapa tahun ke depan, gue akan keliling seluruh Indonesia. Supaya setiap orang yang dulunya bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa. Dan mereka bisa bantu hidup keluarga yang lain. Jadi sacrifice gue tuh adalah keluarga gue sendiri untuk gue bisa bantu orang lain dan untuk mereka bisa ngumpul sama keluarganya. Dan di saat itu gue udah ngomong ke nyokap, dan ketika saatnya sudah selesai, gue akan balik, gue akan full time dengan keluarga, gue akan keliling dunia bareng nyokap. Gitu sih. Ini deep banget sih. Gue kalau udah keluarga, udah katahan. Iya. Tapi that's the best thing sih. Emang maksud gue kelihatan banget kok. Kan kadang orang bilang prioritas hidup tuh beda-beda ya. Ada yang uang. Nah, lu sama gue mirip nih. Bukan mirip, malah sama. Prioritas hidup kita nomor 1 keluarga. Cuma memang ada kalanya di saat sekarang mau nggak mau lah. Mau nggak mau. Kita, apalagi gue udah sebagai kepala keluarga juga, kita harus cari cara gimana caranya untuk memutarbalikan ini semua. Betul. Gitu. Karena
Kondisi lagi susah banget sekarang. Betul, kondisi sedang tidak baik, kondisi sedang tidak sehat. Cuma gue selalu bilang, bahkan gue bilang ini ke istri gue, duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Yes. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena kita butuh duit untuk transaksional tersebut. Itu mata uang yang berlaku untuk terjadinya transaksi. Yes, setuju. Kebahagiaan juga kalau nggak ada uang susah, bet. Betul. Jadi maksudnya memang mungkin kalian tidak mengeluh-keluhkan, kalian prioritasin hidup keluarga, tapi keluarga itu hidupnya kita perlu biaya dan itu yang harus kita pikirkan. Ini beda ya, jangan disamain. Oh, jadi hidup sama dengan uang, enggak. Bukan. Ini pola pikir. Mungkin di saat kalian sudah tadi yang Julio bilang, di saat kalian sudah di garis kata cukup, nah itu udah beda cerita. Betul, makanya tadi yang gue bilang life is one way ticket. Gue mau dalam perjalanan atau penerbangan hidup gue ini, gue tuh punya hidup berwarna. Selama gue bisa jadi berkat buat orang, why not? Kadang memang nyokap gue bilang kayak, lo nggak capek? Capek lah, tapi nggak apa-apa. Ada kepuasan ya. Dan karena gue tahu ketika gue lahir di dunia ini ada blueprint yang jelas, ada reason yang jelas kenapa gue harus lahir dan nama gue Julio itu ada. Dan gue harus sadar bahwa alasan ini tuh apa, Bert. Dari sepanjang perjalanan gue dari kecil sampai hari ini bahwa gue hidup, Bert, itu karena pertolongan orang. Gue ditolong banyak orang, Bert. Dan kalau hari ini Tuhan bawa gue ke puncak, masa gue gak mau nolong orang, Bert? Gue tahu rasanya ditraktir. Jadi gue harus traktir orang. Gue tahu rasanya ditolong bukan dari sampah. Dan gue harus melakukan hal yang sama. Jadi balik lagi, ini perjalanan hidup gue. Dan gue bilang ke nyokap, gue bilang ke bokap, you have to understand. Hidup gue adalah hasil produk campur tangan banyak orang. Dan gue mau melakukan hal yang sama di hidup orang lain. Ada campur tangan gue di hidup orang lain. Ini yang kita bilang jangan lupa sama masa lalu kalian nih. Betul. Jangan, maksudnya. Dan lu kalau punya uang banyak mau ngapain? Betul. Ya keluarga bahagia, and then jadi pelita bagi banyak orang lebih bahagia lagi ya. Jauh. Jadi terang, jadi berkat, jadi dampak buat hidup orang lain. Jauh lebih menyenangkan. Dan artinya gue bilang kayak, oh my life is so colorful. Meskipun gue bilang ya, bicara soal colorful, gue bicara kayak hidup gue nih kanvas putih, terus banyak crayon. Hidup kan jatuh bangun. Crayon gue udah rusak. Orang bilang, hidup gue udah rusak. Buat gue, that's okay. Broken crayon, still color. Masih bisa dipakai. Masih bisa berwarna. Meskipun hidup gue rusak, hidup gue hancur, hidup gue bukan dari siapa-siapa, krayon gue rusak, that's okay. Krayon gue masih bisa punya warna buat kanvas hidup orang lain. Setuju. Jadi jangan blaming ourselves kayak, wah hidup gue udah hancur, gue nggak bisa berwarna buat hidup orang lain. Sorry to say, broken crayon still color. Betul. Jadi itu yang gue berpikir, dan gue kasih tahu ke nyokap bahwa ini hidup gue, dan akhirnya mereka support sekali sih. Gitu. Nice sih bro. Maksudnya gue seneng banget Julio mengeluarkan semua ceritanya nih hari ini, dan gue juga banyak belajar secara pribadi ya. Maksudnya wow, life is an adventure banget ya. Life is an adventure. Kadang yang serunya hidup adalah kita nggak tahu masa depan. Betul. Gitu seru. Tuh future value-nya tuh kalau anak sekarang mungkin taunya lu beli saham naik turun lah, nggak tahu deh lu besoknya akan naik. Betul. Atau lu akan jatuh, lu nggak ada yang tahu. Tapi ya that's life. Life goes on. Lu harus terus semangat, hadapin segala sesuatu yang ada di depan lu, seperti cerita Julio tadi. Itu serunya hidup. Kalau hidup udah bisa dibaca, Bert, artinya kita nggak terbang. Artinya itu drama. Artinya itu drama. Dan kita bisa baca bahwa itu bukan sesuatu yang besar. Karena yang besar adalah sesuatu yang manusia nggak bisa pikir. Yes. Jadi semua yang bisa dipikirin manusia, semua yang bisa didengar manusia hari ini itu belum cukup besar. Yang besar adalah sesuatu yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya.
tiba-tiba oh gila ya. Jadi buat gimana ya? Masa depan akan jadi apa ya? Yes. Itu yang seru Bert. Dibanding masa depan gue akan jadi gini, nggak seru. Makanya sometimes hidup itu harus percaya sama yang ngebuat hidup. Gue percaya dengan creator gue. Gue percaya bahwa dia udah setting semuanya, the universe akan setting semuanya untuk menjadikan sebuah kebaikan dalam hidup gue. Nah, gue pengen kasih tau Bristers ya, menurut gue point of view gue, the secret of the universe. Easy come, easy go. Supaya nggak easy go tau nggak gimana? Berbagi buat banyak orang. Kalau punya uang sedekah. Kalau belum punya uang, kasih tenaga kita, waktu kita buat yang lain. Itu akan ngelok semuanya. Dan itu gak akan pergi. Nih gue sharing dikit ya. Ini kebetulan Julia ngomong membantu orang. Nah waktu itu gue sempet ada ya biasa komunitas perkumpulan gitulah, perkumpulan agama, sharing kita. Bantu orang. Topiknya lagi bantu orang. Semuanya satu grup itu ngomongnya apa? Duit dan duit. Akhirnya gue gatel mulutnya, gue ngomong deh, bantu orang itu nggak selalu duit. Yes. Lu kalau nggak punya duit, bantu bisa pakai dari barang yang kalian sudah tidak pakai lagi, atau kalian share ilmu kalian. Yeah. Dah, itu gratis kok. Yeah. Tinggal kalian mau atau enggak. Kalian mau bagi barang yang kalian tidak pakai lagi, yang masih layak, atau kalian datang ke sana menawarkan ilmu yang kalian punya untuk membantu banyak orang. Karena itu yang akan ngelok semuanya supaya itu nggak pergi dari hidup kalian. Betul. Kalau kerannya dibuka dan airnya mengairi banyak ladang gitu ya, percaya deh, yang di atas di universe ini Tuhan yang Maha Luas ini nggak akan stop kerannya. Tapi kalau dia tahu kerannya ditampung sendiri, biasanya sepenglihatan gua selama hidup gua, biasanya berhenti juga. Ya, kesaksian nih di depan tadi juga dengerin sendiri kan Bristers, dia jatuh di umur 21 tahun karena dia belum tahu berbagi. Besar. Gue pikir semua harus gua gitu loh. Ternyata pas jadi berkat atau ngairin hidup banyak orang, you name it ya, maksudnya dengan uang yang sedikit pun ternyata bikin gue bahagia. Jadi itu serunya hidup sih. Cari kebahagiaan hakiki kalian di mana ya Bristers ya. Betul. Makanya kalau gue punya statement ya, kenapa gue mau turun ke bawah bantu petani gitu ya berarti. Ketika gue di Maluku 1 tahun, gue jadi anaknya mereka gitu ya, makan pagi cuma nasi sama singkong, cuma nasi sama kangkung gitu ya. Gue ngelihat harapan mereka itu cuma mau punya hidup lebih baik aja. Punya 100.000 lebih banyak aja di dompetnya setiap hari. Mereka nggak pikir punya Ferrari, mereka nggak pikir punya Lamborghini, nggak pikir punya rumah gedung, enggak. Cuman minimal punya 50.000 atau 100.000 lebih banyak aja di kantongnya setiap hari. Dan gue berpikir, tangan gue 2, kaki gue 2. Kalau ada anak-anak muda ngelihat bahwa ada saudara-saudara kita loh yang harus dibantu. You name it, merekanya untung karena balik lagi tadi Albert juga udah bilang ada produk di situ, ada bisnis di situ yang dimana semuanya untung. Petaninya untung, kitanya untung, semuanya untung. Makanya gue ngelihat bahwa mungkin dari point of view gue sebagai eksportir, industri ekspor adalah salah satu kunci yang bisa gue pakai untuk menyelesaikan itu masalah gitu di sisi gue. Nah, Bristers, buat kalian yang mungkin udah punya produk nih, boleh nih ke website ya. Ada aplikasi juga ada. Aplikasinya ada, nanti gue akan tulis di description box di bawah. Jadi kalian bisa masuk ke komunitasnya, belajar dan mulai ya berbisnis lah ya. Tapi di luar itu juga kalian bisa bantu banyak orang. Betul. Makanya kalau misalnya ada beberapa yang teman butuh modal gitu ya, kita lakukan permodalan. Kemarin kita ada bantu modal salah satu member 5,9 miliar, transaksi kita bantu 5,9 miliar. Jadi menarik sih, maksudnya gue ngeliat bahwa kalau dulu gue di sana, gue pasti juga berharap ada orang yang bantu gue. Makanya angel investor ya. Angel investor, dan akhirnya gue berpikir bahwa ya udah, kalau hari ini Tuhan kasih gue kesempatan untuk bantu mereka, why not? Gitu sih. Duh, sharingnya luar biasa banget hari ini. Gue thank you diundang. Gue thank you banget, maksudnya wow, gue sendiri dapat banyak banget
berkah nih. Maksudnya Terima kasih. gue yakin ada pesan terselubung dari Yang Maha Kuasa juga buat gue pribadi. Jadi emang semoga bermanfaat juga buat Bristers di rumah ya. Yang penting Bristers abis nonton podcast ini jadi pribadi yang lebih kuat aja. Itu tujuan kita berdua. Dan gue tadi sebelum kita on cam, gue juga ada ngomong ke Julio di mana misi gue ini pingin bantu banyak orang juga merubah pola pikir dan mindset mereka. Ya intinya hidup itu penuh perjuangan, cuma kita nggak boleh kalah sama keadaan. Yes, terima kasih Albert sudah diundang. Jul, thank you for sharing. Thank you juga Bert buat ngundang. Bristers, buat kalian yang pingin bertanya, ada pertanyaan untuk Julio, langsung aja drop ke kolom komen di YouTube di bawah nih. Ketik aja atau kalian lihat link Instagram gua di description box juga. Masuk ke Instagram gua, nanti ada satu feed, ada muka ganteng Julio tuh lagi senyum, oke? Kalian tulis aja pertanyaan kalian di kolom komen tersebut. Nanti mungkin kalau Instagram Julio lagi iseng atau ya ke YouTube mungkin iseng, kalian langsung dijawab sama Julio ya. Atau kita ketemu lagi ya berarti. Betul. Siap, pasti. Gue sih yakin gue akan ketemu lagi sama pasti, Julio. orang rumahnya dekat ternyata. Dan gue pasti akan ngomong banyak hal sama Julio karena gue udah merasa ini udah fix banget kita sefrekuensi banget ini. Terima kasih. Cuma maksudnya dengan segala perjalanan hidup kita yang berbeda-beda ya. Nah, nanti kalian tulis aja di situ semua pertanyaannya. Kalau Julio nggak nanya, gue jamin dia akan jawab pertanyaan lo ya. Pokoknya kalau Julio nggak jawab, tadi gue salah ngomong, gue pasti akan tanya ke Julio, langsung gue telepon orangnya. Siap. Gue tanyain pertanyaan kalian. Ya, ntar gue pantengin feednya berarti. Iya siap. Tapi buat kalian juga, biar kalian juga update sama apa yang terjadi di Instagram gue sama YouTube gue, nyalain notifikasinya dan ya otomatis follow gue juga ya, subscribe juga. Jadi kalian selalu update sama apa yang terjadi di Instagram sama YouTube gue. So, Jul, thank you sekali lagi. Terima kasih. Oke, Bristers, ditunggu cerita berikutnya gue sama Julio. Pasti nanti ada video-video baru lagi. Jangan lupa subscribe yang penting. Mantap. Thank you. Thank you Bristers for watching. See you next time. Bye-bye. Bye. Mantap.